Hai, welcome back with me, with Miss Indri. Oke, hari ini kita akan membahas tentang label yang ada di kelas 9. So, check this out. Before we come to the material, this is the learning objective. Melalui tayangan video, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai informasi yang tertera di label obat atau label makanan atau label minuman dengan benar. Oh iya, sebelum ke situ, sebelum kita masuk ke materi, disclaimer dulu ya. Banyak sekali nama-nama brand yang akan muncul di dalam video ini. Tapi nama-nama brand yang digunakan di dalam video hanya digunakan untuk pembelajaran, untuk menjelaskan label secara rinci, dan bukan untuk promosi. Dan saya juga tidak disponsori. Okay? Now, before we go to the label material, let's do a warm up. Do you know what are they? Where do you usually buy them? What do you consider in choosing those products? Do you usually consider the information written on the label before you consume the products? Why? And please write all your answers on your notebook. Yeah, when you consider something in choosing some products, you must see the label on the product, because in the label you can see all the information about the product. So that's what we are going to learn today. That is label. So what is a label? A label is used to give information about a product. It is usually put on the back of most products. By reading the labels, people will know whether the product is good to consume or not, and many countries require that packaged food products have label containing nutrition facts or nutrition information. The purpose of labels, they are used to give information about the products, and for the social functions, first, to choose food or beverage or medicine which is suitable and safe for us. Second, to avoid negative effects of food or beverage or medicine. And the third, to get the best result of medication, because on label we can see the contraindication and all we need to know about that product. Here are the examples of labels. The example 1, this is the example of medicine, Augmentin. And the example 2, the example of food label, breakfast cereals. Now, take a look at the generic structures. In the label, there are some generic structures, namely name of the product, nama produk, name of the brand, merek dagangnya, kemudian description of the product, deskripsi dari produk tersebut, the ingredients or the materials, kemudian the nutrition facts, suggested uses or doses, or suggested storage, net weight, and expiration date. Nah, mari kita cek satu persatu penjelasan generic structures. Tadi ada name of the products and name of the brand. Pasti bertanya-tanya, apa sih bedanya nama produk dan nama merek? Nah, mari kita lihat. Di sini ada tulisan Mayora. Mayora ini adalah sebuah perusahaan di mana di sini dia adalah name of the brand. Kemudian ada Beng Beng Share It, ada Kopiko, ada Roma biskuit kelapa, ada Kismin, lalu ada Roma Malkis coklat, ada Astor, ada Coki Coki, dan ada juga Energen. Ini semua name of the product, nama produk
yang dikeluarkan oleh merek Mayora. Berikutnya, description of the product. Di sini ada cherry, artificially flavored, low calorie drink mix, sugar free, lalu ada caffeine free. Nah, yang tertera di dalam label tersebut merupakan deskripsi dari produknya, bahwa produk Jolly Rancher ini dia menggunakan perasa buatan, lalu rendah kalori, kemudian sugar free ya, bebas gula, dan bebas kafein. Itu adalah deskripsi dari produknya. Kemudian ada easy to make directions. Sip, pour, shake, mix. Nah, ini adalah direction to use. Penggunaan, cara menggunakannya. Jadi bisa diisap, bisa dituang, bisa dikocok, bisa dicampur. Ini adalah direction to use-nya. Di situ ada tulisannya ya, easy to make directions. Kemudian di sini ada nutrition facts. Di sini adalah informasi tentang nutrisi yang terkandung di dalam makanan ini ya, di dalam produk yang dijelaskan Jolly Rancher itu apa saja nutrisi yang terkandung di dalamnya. Ada total fatnya, sodium, dan lain-lainnya. Nah, generic structure berikutnya yaitu ingredients or materials. Di sini ada ingredientnya malic acid, maltodextrin, sodium citrate, dan sebagainya. Nah, perlu diketahui untuk bagian ingredients ini, bahan yang ditulis terlebih dahulu itu berarti memiliki kandungan yang paling banyak atau menjadi bahan utama di dalam produk tersebut. Selanjutnya, direction to storage. Di sini ada storage. Keep refrigerated at 35 until 46 degree Fahrenheit. Keep away from light. Keep away from children and pets. Nah, ini adalah petunjuk penggunaannya. Berarti di sini harus tetap berada di dalam refrigerator ya, di antara 35 sampai 46 derajat Fahrenheit. Lalu harus dihindarkan dari cahaya langsung. Karena ini berarti obatnya nggak boleh langsung kena cahaya matahari langsung ya. Kemudian di sini ada 250 mg. Ini adalah net weight, yaitu berat bersihnya. Lalu ada expiration date. Expiration date ini adalah tanggal kadaluarsanya. Ada expiry date, lalu ada use by, use before. Nah, itu sama ya, menunjukkan kapan sih kita harus menggunakan produk ini gitu ya. Terakhirnya kadaluarsanya. Di sini tertulis expiration date-nya 01/2080. Berarti Januari tahun 2080. Setelah tadi kita sudah membahas satu persatu bagian dari generic structures of label, nah kita lanjut ke language features of label. Yang pertama ada terms used in the product. Ini adalah istilah-istilah yang digunakan di dalam produk tersebut, seperti serving size, serving per container, dosage, values, dan lain sebagainya. Kemudian ada using imperative sentence. Contohnya ada keep the syrup in a dry place. Nah, ini biasanya ada di direction to storage or direction to use-nya ya. Keep away from children. Don't accept the product if the seal is broken, dan lain sebagainya. Kemudian ada noun phrases. Contohnya significant source, dietary fiber, saturated fat, dan sebagainya. And now, this is your turn to practice.
Setelah mendengarkan pemaparan apa itu label, apa itu generic structure-nya, seperti apa language feature-nya. Nah, di sini ada two labels for you to analyze. Please analyze the generic structures and the language features from these labels. Write down your answer on your notebook. Di sini ada pineapple, coconut, and banana smoothie, lalu ada breakfast cereals. Untuk yang breakfast cereals, di situ sudah ada numbersnya from number 1 until number 13. Jadi tugas kalian untuk yang breakfast cereals itu ditulis angka 1 itu apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, dan selanjutnya. Silahkan dikerjakan. Okay, this is the end of our meeting in label. Thank you for your attention. See you next time. Bye-bye.